Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, 2 hari lagi, hari ini dan esok hari Senin, kita sudah masuk kepada bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan andaikan ada di antara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Andaikan ada di antara kita yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Allah mudahkan. Andaikan ada di antara kita yang sedang ada masalah, mudah-mudahan Allah berikan solusi yang terbaik. Andaikan ada di antara kita yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun sekarang adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lewati, yang pernah kita lalui. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita baca shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menghidupkan daripada sunnah-sunnahnya Nabi, sehingga pada kala Nabi kembali ke hadirat Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian subuh Masjid Raya Asmaul Husna, syukur alhamdulillah Allah mempertemukan kembali, memberikan kesempatan kepada kita semuanya, terutama saya pribadi, bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan setiap kali kita silaturahim memberikan atau melahirkan ilmu yang manfaat, yang berkah, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada kali ini adalah lanjutan daripada nikmatnya bergaul dengan Al-Quran, di mana salah satunya adalah 3 langkah lisan tahfidz T2M. Artinya, kenapa saya bilang 3 langkah? Karena T2M, T-nya ada 2. Kalau saya sebutin TTM, kadang-kadang orang berpikirnya berbeda, sehingga T2M. Maka ketika ditanya apa itu T2M, T2M itu adalah salah satu metode untuk menghafal Quran. Artinya yang dipraktekkan di dalam pesantren kami, alhamdulillah sampai sekarang anak-anak kami itu lulus SMP semuanya hafid Quran plus mungkin. Makanya kemarin waktu malam Jumat kita mengadakan wisuda akbar. Jadi seluruh anak SMP hafal Quran 30 juz, di mana sebelumnya orang tuanya itu menyaksikan anaknya baca Quran tanpa melihat, Pak. Qurannya ditutup 30 juz. Alhamdulillah sudah berjalan, dan alhamdulillah kemarin malam Jumat sudah kita adakan acara wisuda haflah akbar tahfidz Quran tahun 2021. Mudah-mudahan anak-anak kita yang tahun ini selesai, mudah-mudahan bisa menjaga hafalan Al-Qurannya. Sebelum kita masuk kepada metode apa T2M, setidaknya saya bicara tentang biografi diri saya, Pak. Kenapa? Karena setidaknya ketika saya pada beberapa metode tidak lebih tidak kurang, biar tahu tentang masalah kalau di dalam ilmu agama atau ilmu hadis disebutnya sanad. Sanad belajarnya di mana sih? Bagaimana sih basicnya? Alhamdulillah kurang lebih 12 tahun saya pesantren, dan lebih banyak saya fokusnya kepada Al-Quran. Ketika saya MTS Tsanawiyah Aliyah di namanya Darut Tafsir Bogor, kemudian saya kuliah S1 pun di PTIQ, S2 pun ambil PTIQ,
majreha, langsung baca ayat. Insya Allah nanti kapan-kapan kita akan belajar. Alhamdulillah selama ini saya ada beberapa hasil karya Pak. Kebetulan untuk Quran saya punya metode praktis baca Quran dari nol Pak. Dan ini seringkali kalau saya trainingkan Pak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang belum bisa baca Quran sama sekali, yang belum tahu alif lam bang bak beko, kita adakan training Pak. Namanya one day training. Insya Allah mulai jam 8:30, insya Allah asar itu sudah mulai praktek baca Quran. Kenapa? Karena kalau ditanya baca Quran sulit apa gampang? Sulit apa gampang? Lihat dong surat Al-Qamar. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Allah ulang-ulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang yang mau belajar. Artinya kalau ada orang yang mengatakan baca Quran itu susah, berarti dia tak mau belajar. Betul atau tidak? Dibalik aja Pak. Bagi orang yang belajar pasti baca Quran itu mudah. Kalau ditanya baca Quran susah apa mudah? Apa rumusnya? 1. Jumlah huruf ada berapa? 28 atau 27. Tanda panjang dalam Quran ada berapa? Tanda baca dalam Al-Quran ada berapa? Ayo bingung kan? Ada 8 Pak. A-I-U, ad-i-un, sukun, double. Ada berapa? 8. Tanda panjang dalam Quran ada berapa? Cuma ada 10 Pak. Mau Quran manapun pasti ketemunya cuma 10. Kuasai aja 3 langkah. Maka disebutnya 3 langkah bisa baca. Bapak-bapak sudah bisa menguasai huruf, bisa menguasai tanda baca, bisa menguasai tanda panjang. Kenapa orang kalau baca Quran terbata-bata? Karena tidak refleks. Nah ini tadi insya Allah mudah-mudahan. Yang kedua, alhamdulillah, kebetulan saya senang nulis Pak. Ini hasil karya saya, diktat saya kurang lebih sekitar 89 judul. Dan ini 2 yang saya bawa. Contohnya adalah fikih, adat dan iqamah menurut 4 mazhab. Jadi setiap kajian-kajian yang reguler yang Allah percayakan ke saya, jamaahnya itu harus fotokopi. Kenapa? Biar bukan hanya sekedar ngaji dengar, bukan hanya sekedar ngaji dengar, pas pulang kesandung lupa. Ini alhamdulillah fikih azan dan iqamah kurang lebih sekitar 230 halaman. Azan iqamah itu complicated Pak. Dan yang paling tertebal itu judulnya 24 jam sholat sunnah menurut 4 mazhab, kurang lebih 800 halaman. Maka jangan ribut kalau ada yang mengatakan tidak ada qobliyah Jumat, hormati. Kalau ada yang mengatakan ada qobliyah Jumat, itu mazhab Syafi'i, hormati. Itu insya Allah nanti kapan-kapan. Dan termasuk saya punya diktat juga nyusun judulnya bid'ah dalam pandangan Al-Quran dan Hadis. Ini referensinya kurang lebih sekitar 30 kitab Pak. Jadi jangan ribut bid'ah, tapi ketika ditanya bid'ah itu apa, kita nggak tahu Pak. Ini banyak pengertian bid'ah. Jadi bapak-bapak nanti kalau pengen fotokopi silakan hubungi kami. Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi buat kita semuanya. Alhamdulillah saya punya senang nulis Pak. Dan saya senang nulis itu dari tahun 2002 2003. Tapi dimulainya itu dari sebelum menikah. Kenapa? Ketika saya kuliah saja Pak, saya kuliah S1 itu sudah nyusun tesisnya orang lain Pak. Jadi S1 skripsi saya belum selesai, belum diajukan, tapi saya sudah nulis tesisnya orang lain. Alhamdulillah saya senang nulis. Kemudian alhamdulillah soal masalah Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya. Saya punya sanad 3 Pak. Jadi ketika saya punya pesantren Quran itu ada sanadnya Pak. Yang pertama sanad qiraah langsung ke Utsman bin Affan, itu saya dapatkan dari Pondok Pesantren
dapatkan dari Pondok Pesantren Jamiatul Qur'an wal Hufaz Sholeh Mahmud Montak Sarabati. Jadi artinya apa? Artinya jangan heran Pak, ketika ada membaca mad lazim muhaqqal kalimi, ada yang digertak, ada yang enggak. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan salah itu yang digertak, betul apa salah? Ustaznya yang salah. Kenapa? Kalau yang gentak itu adalah maksudnya kepada qiraat Utsman bin Affan. Digentak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu maksudnya qiraat situ, Pak. Kalau yang tidak digentak, Ali bin Abi Thalib. Jadi yang salah siapa? Yang salah siapa? Ustadznya, Pak. Harusnya ketika kita belajar Quran pun harus sampai selesai. Termasuk alhamdulillah saya punya qiraah sabah. Itu saya dapatkan ketika selama saya kuliah di PTIQ, dan itu dapatnya dari Pondok Pesantren Al-Khalidin Palu, Jawa Barat. Jadi artinya saya punya sanadnya semuanya. Kalau ditanya sanad itu apa sih? Sanad itu nanti dari pesantren itu ada silsilahnya, Pak, seperti ini, Pak. Dan ini ada satu lagi sebenarnya dari Hasan terus kemudian ke atas. Maka di Indonesia itu ada dua yang menjadi sumber Al-Quran sanad itu. Satu adalah Sibah Munawir Rafiah, yang kedua adalah Syekh Nawawi Kanaraban. Jadi dua-duanya saya dapatkan sanad, Pak, alhamdulillah. Jadi artinya ketika saya menyampaikan mengajarkan Quran, insya Allah sudah cukup syarat-syarat untuk mengajarkan Al-Quran. Ketika ditanya apa sih keutamaan sanad, tidak lebih tidak kurang, kalau kata ulama, sanad itu akan memberikan keberkahan ketika kita mengajarkan Al-Quran. Maka ketika ditanya, Pak, setiap kali kita datang ke pengajian, yang kita cari apa? Ilmu apa keberkahan? Ilmu apa keberkahan? Kalau mengatakan ilmu itu salah. Coba kita lihat ta'lim ta'alim. Ilmu itu artinya apa, Pak? Tahu, pengetahuan, betul nggak? Ketika ditanya bapak-bapak tahu nggak fadilah baca Quran? 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Tapi terakhir baca Quran kapan? Terakhir baca Quran kapan? Ketika tahu ilmunya tentang pahala baca Quran, tapi kita malas baca Quran, berarti kita tidak berkah ilmunya, Pak. Tidak berkah. Ketika ditanya lagi, ketika kita makan, yang kita cari apa? Ayo, Pak, makan yang kita cari apa? Keberkahan. Mana buktinya? Doa mau makan apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita nikah tujuannya apa? Ayo, Pak, bapak-bapak yang udah sekian puluh tahun nikah, tujuan nikah apa? Mencari keberkahan. Mana buktinya? Doanya apa? Bukan Allah wajib, Pak. Barakallahu laka. Nah, itu kan semoga Allah memberikan keberkahan kepada keduanya. Betul lah. Inilah makanya kalau kita datang ke pengajian, niatnya bukan nyari ilmu, tapi nyari keberkahan. Makanya dalam surat Al-Hujurat yang fa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman plus berilmu. Artinya ketika beriman kemudian berilmu, itu sebagai tandanya, kata Ibnu Katsir, ilmunya berkah. Banyak di antara kita, Pak, Ramadan datang, panitia Ramadan bagus. Ketika ditanya 1 bulan kata berapa kali? Alhamdulillah nggak pernah. Padahal dia jadi panitia Ramadan, panitia yang mulai, alhamdulillah setengah Quran pun enggak. Paling banternya cuma sampai surat Al-Kahfi juz 15. Betul nggak? Berarti ilmu tentang fadilah Qurannya dia tidak berkah. Hati-hati, Pak. Alhamdulillah saya punya metode namanya metode lisani, makanya punya pesantren namanya Darul Lisani, Pak. Darul Lisani. Satu, saya punya alhamdulillah kalau disebut autor 3 langkah lisani untuk pemula
langkah lisan tahsin, bagaimana kita untuk memperbaiki bacaan. Kemudian 3 langkah lisan tahfidz yang insya Allah hari ini kita sedang bahas. Tapi ingat, lisan tahfidz hari ini hanya berupa teori, Pak, bukan berupa praktek. Kenapa? Karena waktunya sempit. Kalau nanti kapan-kapan kita ada waktu, kita buat training bagaimana caranya 1 kali pertemuan dalam jangka waktu setengah jam itu bisa 1 lembar. Bisa 1 lembar untuk menghafal Al-Quran. Kemudian ada lagi 3 langkah lisani pengajaran Al-Quran. Oleh karena itu yang harus kita pahami dengan sesama, ketika kita ingin menghafal Al-Quran itu harus kita klasifikasikan. Artinya kita klasikalkan, Pak. Kenapa? Karena bagaimanapun menghafal itu adalah tingkatan yang tinggi, Pak. Maka yang pertama kali ketika di pesantren kami pun selalu ada placement test. Dan kebetulan saya pun menjadi konsultan tahfidz di beberapa tempat. Selalu yang pertama saya lakukan adalah placement test. Kenapa? Karena jangan sampai dia baca Al-Quran yang masih belum benar, masih ngain, kemudian sudah ngapal. Itu yang susah. Maka mohon maaf, Pak, kalau sudah kebiasaan kadang-kadang itu lebih susah. Maka alhamdulillah saya pribadi punya metode lisani untuk pemula yang tadi saya katakan. Andaikan kita mau secara reguler 6 kali pertemuan, insya Allah masing-masing 60 menit itu selesai. Itu targetnya khatam personal dan khatam grup. Ada lagi yang kedua, metode tahsin lisani adalah perbaiki kemampuan bacaan Al-Quran. Dan yang ketiga, menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah saya punya beberapa metode pun itu sudah didaftarkan ciptaan saya dari tahun 2007, Pak. Ini saya daftarkan di AKI, Pak. Artinya ketika saya punya beberapa metode, memang betul-betul metode saya, bukan kata orang, tapi betul-betul. Dan nanti salah satunya saya masukkan adalah tahun 2007. Kita masuk kepada tip dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana tipnya? Yang pertama, tip dalam menghafal Al-Quran itu adalah hidupkan lingkungan yang penuh dengan bacaan Al-Quran. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau menghafal Al-Quran, coba 1, TV, radio, apapun yang di rumah itu sudah boleh dischedule-kan. Jangan on terus. Biasakan setiap hari itu kita mendengar bacaan Al-Quran. Bagaimana kita akan bisa menghafal Al-Quran kalau setiap hari di mobil saja kita nyetelnya lagu rem? Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Hidupkan. Yang kedua, ketika kita ingin menghidupkan dengan baca Al-Quran keluarga kita, ajak anak istri kita. Yang selalu saya katakan, jangan sampai nanti istri itu marah-marah, megang Quran dulu, mau gak habis beliin. Itu jadi masalah juga. Hidupkan semuanya. Kemudian yang kedua, biasakan juga mendengarkan bacaan qori. Artinya apa? Biar kita tahu nanti ketika kita terbiasa mendengarkan Al-Quran, setidaknya kita tahu kekurangan atau mengoreksi daripada hafalan Al-Quran kita. Maka kalau bisa ketika ditanya, kalau misalkan kita tidak ada niat untuk 30 juz, 1, hafalkan Al-Quran itu yang biasa dipakai. Contoh, mulailah Yasin. Kenapa Yasin? Karena kita terbiasa kalau malam Jumat baca Yasin. Ketika kita ada acara tahlilan, dibaca Yasin. Yang kedua, Al-Kahfi. Biasakan. Kenapa? Ada dalam hadis Nabi, fadilah Al-Kahfi itu ketika malam Jumat maupun hari Jumat. Terbiasa nanti seminggu sekali kita baca. Yang ketiga adalah ketika ada beberapa minimal dalam Majmu' Syarif, yaitu Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, terus kemudian Al-Kahfi. Jadi jangan terlalu banyak-banyak, Pak. Kita pegang saja dari 5 surat. Kenapa? Karena banyak di antara kita ketika kita pengen menghafal ternyata pakai nafsu, langsung kepada surat An-Nisa misalkan. Saya bilang jangan. Kenapa?
ambil surat-surat pilihan. Jangan langsung kita ambil, langsung aja, misalkan langsung surat Al-Baqarah. Boleh atau tidak? Boleh, cuma sayang nanti. Karena pertanyaannya bagaimana kita untuk memanage daripada waktu untuk maintenance-nya. Kalau maintenance, memelihara hafalan kita tidak tahu caranya, itu yang jadi masalah. Kenapa? Kata Umar bin Khattab mengatakan, cepat hilangnya hafalan Al-Quran itu lebih cepat dibandingkan kita membalikan telapak tangan, Pak. Lebih cepat. Kalau kata Utsman itu mengatakan bahwa hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya dibandingkan air tumpah dari gelas. Cepat. Kalau dalam hadis Nabi, orang yang mempunyai hafalan itu seperti dia mempunyai keledai, mempunyai kuda. Kalau dipelihara kuda itu tidak ngamuk, tidak lari. Kalau kita pelihara, dia pasti akan nurut dengan kita. Maka biasakan. Kemudian yang ketiga, merutinkan untuk membaca Al-Quran pada waktu tertentu. Maka selalu saya katakan, uji coba Pak, trial. Bapak-bapak yang ingin baca Al-Quran, yang ingin menghafal Al-Quran, coba dalam 1-2 bulan Pak, wajibkan 2 waktu Pak. Wajibkan. Jam berapa? Dari subuh sampai jam 6 dulu. Bisa nggak istiqomah? Yang kedua dari maghrib sampai isya. Wajibkan 2 waktu dulu Pak. Kalau seandainya 2 waktu saja kita belum bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran, maka sulit untuk menghafal Quran. Kenapa? Karena menghafal itu lebih banyak kesulitannya dibandingkan kemudahannya. Jadi kalau ditanya kenikmatan membaca Al-Quran itu ya ketika Quran itu sudah nempel dengan kita. Maka jangan heran Pak, kami di pesantren itu tidak heran ketika kami membaca Quran dari subuh sampai jam 6. Ada santri itu kan kira-kira 90 menit Pak, betul nggak Pak? Kira-kira kalau 90 menit dapat berapa juz? Dapat berapa juz Pak? Berapa Pak? 1 juz. Nah santri kami itu rata-rata 1 juz itu 20 menit Pak, walaupun dia baru kelas 2 SMP. Dan kadang-kadang dari subuh sampai jam 6 itu kita wajibkan baca Quran. Ada santri itu dapat 6 juz Pak. Kenapa bisa begitu? Itulah namanya mukjizat Al-Quran. Maka subhanallah dulu guru kami itu namanya Syekh Raden Muhammad bin Mahfud. Ketika di Demak Pak, itu khatam Quran 30 juz dari maghrib sampai isya. Saksinya banyak. Apalagi Simbah Simbah Mahfud At-Tirmizi, Termas, Jawa Timur. Saksinya banyak. Khatam 30 juz itu hanya 1 kali putaran tawaf. Kalau 7 kali putaran, berapa kali khatam jadinya? Itulah hebatnya Quran, Pak. Makanya Quran itu mulailah kita kenal dulu dengan Al-Quran. Caranya gimana? Wajibkan dulu. Maka selalu saya katakan, saya ada beberapa di masjid ketika Ustaz saya pengen belajar, pengen menghafal Quran. Coba dulu 2 bulan jangan lama-lama, wajibkan 2 waktu itu. Kalau banyak alasan, Ustaz saya kan kerja, udah. Ustaz kalau habis subuh kan saya ngantuk. Nah udah selesai, wassalamualaikum. Kenapa? Untuk mewajibkan 2 waktu saja untuk baca Quran udah susah, apalagi untuk buat hafalan. Kenapa? Ketika seseorang untuk menjadi seorang hafid atau mempunyai hafalan Quran, tugas dia 2. 1, membuat hafalan yang baru. Yang kedua, menjaga hafalan yang lama. Untuk membaca Quran aja sulit, apalagi untuk buat tugas tersebut Pak. Paham? Maka selalu saya katakan di pesantren kami itu tahun pertama itu tidak ada hafalan Pak. Persiapan dulu semuanya. Jangan sampai langsung kaget. Biar ketika dia sudah masuk huruf Qurannya nempel di badan santri, itu subhanallah kalau kita mulai menghafal lebih mudah. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan satu mushaf yang sama selama proses menghafal. Maka alhamdulillah di pesantren kami itu Quran itu disediakan Pak. Jadi orang punya jangan beli di luar. Kenapa? Karena nanti jangan sampai ketika dia
memberikan atau menaruh memori dalam otaknya tiba-tiba berbeda. Berbeda. Maka nanti jangan heran ketika misalkan saya pribadi ketika membaca Al-Quran, kita tahu ini letaknya sebelah kanan atau sebelah kiri, ini di atas, di tengah atau di bawah. Kita tahu semuanya. Kenapa? Karena memang cetakannya satu. Contoh misalkan mushaf Quran yang bukan pojok itu salah satunya terbitan Bandung. Itu banyak yang tidak Quran pojok, yang kadang-kadang satu lembarnya itu isinya 18 garis, ada yang 20, ada yang 15. Itu tidak teratur, Pak. Tapi ada memang ketika kita disebut Quran pojok pun tidak lebih tidak kurang ada ciri-ciri tersendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan mushaf pojok yang tadi saya katakan, termasuk ketika menggunakan mushaf terjemah pun dengan pojok. Maka kalau bisa Bapak-bapak kalau mau menghafal Quran itu harus punya 2 Quran, Pak. Satu terjemah, satu Quran biasa. Kenapa? Karena nanti salah satunya nanti kita akan dapatkan caranya. Sebelum kita menghafal Quran itu kita tahu salah satu menghafal Quran itu adalah per tema. Quran itu tema, Pak. Contoh misalkan tema yang satu tentang masalah alam gaib. Ketika dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 6 itu alam gaib. Setelah itu bicara tentang orang-orang kafir. Nanti setelah itu bicara tentang Bani Israel. Nah nanti tinggal kalau bapak-bapak pengen lebih hafal lagi, cari tafsir namanya tafsir al-munasabah bainal ayat wal ayat. Apa rahasianya? Kenapa? Ketika Al-Baqarah 1 sampai 6 ini bicara alam gaib, kemudian selanjutnya adalah orang kafir. Nanti ulama yang menafsirkan, Pak. Jadi secara tidak langsung kita paham apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Oh, ceritanya ini. Paham, Pak? Maka pakai 2. Kalau ditanya, Ustaz kenapa harus pakai 2? Biar ketika kita terjemah itu lebih kuat membantu pemahaman yang akan kita hafal. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang hafalan baik personal maupun dengan kelompok. Maka disinilah, Pak, cari kalau kita misalkan di rumah kita nggak ada teman, ajak istri kita ngafalin Quran biar kita ada temannya. Saya alhamdulillah punya anak sekarang itu kelas 6 SD itu sudah hafal 6 juz. Kalau saya lagi nyetir, Pak, dan kebetulan kalau anak saya yang pertama itu kelas 3 SMA sudah hafal Quran 30 juz. Alhamdulillah ketika kita baca Quran, Pak, saya selalu dengar, saya bilang, coba baca Quran, nanti diterusin satu ayat sama kakak yang pertama, kemudian ayat selanjutnya sama anak yang kedua. Enak kita baca Qurannya, Pak. Niatnya baca Quran, niatnya pengen dekat dengan Quran, jangan divideoin kemudian diupload. Kenapa? Niatnya katanya ikhlas lillahi ta'ala, tapi jangan lupa ya, tolong di like. Gimana ikhlasnya? Niatnya karena apa? Sering ketika misalkan mohon maaf terakhir kita ke jalan-jalan ke Bandung dengan sekeluarga, Pak. Alhamdulillah tanpa sadar selama tol sampai Bandung itu, Pak, itu 4 juz, Pak. Enak nggak? Enak nggak? Istri saya nggak hafal Quran, tugasnya ngapain? Ambil Quran dibaca. Maka saya bilang ketika kita lagi keluarga, saya baca, saya nyetir mobil, kemudian anak saya 2 baca gantian, kemudian ibunya nikmat nggak perjalanan kayak begitu? Daripada sumpah serapah mulu gara-gara jalan tol jelek, gara-gara jalan tol macet, lebih baik baca Quran di dalam mobil. Bisa nggak ibu-ibu hidupkan baca Quran dalam mobil? Coba periksa CD mobil itu kira-kira dalamnya dangdutan apa Quran. Kalau seandainya dangdutan, coba tolong diganti dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tadi saya katakan 3 langkah lisan tahfidz TQM itu apa sih? Yang pertama adalah talqin atau tasmiah, yang kedua tikrar, yang ketiga adalah murojaah. Jadi 3 langkah ini harus kita lalui semuanya. Yang pertama adalah talqin atau tasmiah. Talqin atau tasmiah itu adalah di mana kita tahu bacaan atau kualitas bacaan Al-Quran
pertimbangan. Kalau di sini depannya mad wajibnya pakainya 2 harokat, nanti di akhirnya 2 harokat, semuanya 2. Atau mungkin nanti ada pilihan itu adalah misalkan gini, 4 hari disukun, pilihannya boleh baca 2, 4, 6. Mau pakai 2 silakan, mau pakai 4 silakan, mau pakai 6 silakan. Kalau saya baca misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kedua Bismillahirrahmanirrahim, keempat kita baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, itu 6. Betul atau salah? Tiga-tiganya betul. Tapi yang penting harus komitmen. Kalau memang dalam surat Al-Fatihah 7 ayat, mad ari disukunnya dibaca 6 semuanya, Pak. Itu tahunya gimana? Tahunya kalau gurunya sudah paham tentang masalah Al-Quran. Cari guru yang betul-betul Quran dia hafal. Kenapa? Karena sering kali saya temukan ketika ada satu institusi mengadakan lembaga tahfidz, ternyata gurunya tidak hafal Quran. Ketika tidak hafal Quran, dia tidak tahu dunia perhafalan. Yang ada cuma bilang begini, Ustaz coba si A itu kok bebelnya minta ampun ya, hafal Qurannya susah banget. Dia hanya sekedar bisa menuntut dan menuntut, padahal harus tahu juga. Ada lagi orang yang hafal Quran, Pak. Ada beberapa santri itu adalah tabarukan di tempat saya, Pak. Katanya sudah hafal Quran, Pak. Katanya sudah hafal Quran 30 juz, dan saya dikasih laporannya ijazah. Ternyata nggak boleh sampai saya hafal Quran dulu. Kenapa? Karena baca Qurannya acak-acakan. Alhamdulillah ada yang sampai 1 tahun, Pak. Tahun depan baru bisa menghafal, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena baca Qurannya tidak baik, Pak. Kenapa? Karena tadi ketika ain, kan kalau saya katakan orang yang mau menghafal Quran minimal tahu memasukkan hakul huruf dan mustahil huruf. Apa itu hakul huruf? Hakul huruf itu adalah sifat yang menempel pada diri sendiri. Maksudnya apa? Bapak-bapak harus menguasai yang namanya 1 huruf minimal 5 sifat, maksimal 7 sifat. Kita bisa mengatakan, oh bunyi shod itu harus sofir. Apa itu sofir? Sofir itu harus siulan. Ada lagi ketika ditanya lagi, ketika waladhdallin itu salah satunya adalah istiqolah. Istiqolah itu adalah angin tidak boleh keluar. Jadi kalau bapak-bapak membaca bo, kemudian tangannya taruh depan mulut, kemudian masih ada angin, itu masih salah. Itu harus bisa dikuasai, Pak. Ketika kita misalkan nyebut do aja masih do, shod dengan ra masih juga sulit bedakan, maka belum bisa kita masukkan dulu kepada talqinnya, tasmihnya. Itu, Pak. Kemudian nanti setelah itu baru kita masuk. Maka kalau ditanya, Ustaz, kalau misalnya talqin itu tasmih yang paling baik bagaimana? Saya katakan tidak harus sampai hatam Quran, Pak. Talqin tasmih minimal 5 surat tadi deh. Yasinnya bagus, Ar-Rahmannya bagus, Waqiahnya bagus, Al-Kahfi bagus. Dan ternyata mohon maaf ada santri, Pak, katanya hafal Quran 6 tahun, ada ijazahnya. Ternyata harus dibenerin itu talqinnya, tasmihnya ke saya itu belum mulai menghafal 1 tahun, Pak. Kenapa? Harus dibenerin dulu alif yang benar yang kayak gimana. Terus kemudian tadi saya katakan apa bedanya da dengan ta. Paham, Pak? Itu adalah langkah pertama. Yang kedua adalah tikror, mengulang-ulang bacaan hafalan. Makanya ada beberapa langkah, Pak. Jadi bapak-bapak yang mau menghafal Quran, pertama persiapkan menghafal. Apa persiapannya? Yang pertama lakukan pemanasan otak, Pak. Caranya gimana? Ketika kita lakukan pemanasan otak 5-6 menit sebelum mulai menghafal Quran, itu dengan cara kita mereview dulu hafalan Qurannya sudah kita hafal, biar kita nggak kaget. 5-10 menit aja. Kemudian yang kedua, mengulang secara personal dan atau bersama-sama dan atau guru memberikan pertanyaan. Artinya apa? Ketika misalkan seorang guru
sebelum kita lakukan, kalau kita klasikalkan semuanya, biasanya saya katakan si murid ini, si santri ini harus punya temannya, Pak. Jadi bisa saling mengoreksi bacaannya, Ini pemanasan dulu, jangan langsung. Kenapa? Karena kalau seandainya langsung, belum tentu pikiran kita siap. Sama Pak, kayak sholat Pak. Kadang-kadang sholat itu tidak ada persiapan. Taunya dari mana? Imam sudah takbiratul ihram, kita masih ngobrol aja Pak. Maka kalau kayak begitu jangan heran kalau sholat kita tidak khusyuk. Kenapa? Imam sudah takbiratul ihram, kita masih main handphone. Ketika main handphone, bagaimana kita akan khusyuk? Kemudian yang selanjutnya, ini terutama Pak, ketika bapak-bapak mau menghafal Quran itu, letakkan Al-Quran di depan sejajar dengan kepala atau mata Pak. Jadi jangan di bawah Pak. Jadi kalau bapak-bapak misalkan mau menghafal, ini jangan begini. Pasti ngantuk, pasti berat. Kenapa? Pertama, ketika mata ke bawah, kelopak mata akan memberatkan. Yang kedua, otak pun kata kedokteran itu memberikan beban yang lebih. Maka bapak-bapak misalkan ingin menghafal Quran, ingin baca Al-Quran, salah satunya adalah sejajar. Jadi bapak-bapak kalau baca Al-Quran itu yang paling mudah ya sejajar. Insya Allah bapak-bapak baca Quran 2-3 jam masih kuat. Kenapa? Karena mata tidak terlalu diberikan beban yang berat ke bawah. Maka kan jangan heran Pak, ada salah satunya obat sulit tidur. Coba baca Quran Pak. Betul nggak Pak? Pernah nggak ngerasain Pak ketika baca Quran tiba-tiba ngantuk? Ada yang pernah ngerasain? Kalau nggak pernah, ketahuan nggak pernah baca Quran Pak. Bener nggak? Kenapa bisa ngantuk? Karena Qurannya baru di bawah. Kalau bisa diluruskan Pak, diluruskan dengan mata. Ini pun harus ada teknik-teknik sebelum kita mulai menghafal Pak. Namanya persiapan menghafal Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum mulai menghafal. Tadi persiapan. Sekarang sebelum mulai menghafal, yang pertama adalah tentukan jumlah ayat yang akan dihafal dulu. Maka selalu saya tekankan, lebih baik berdasarkan tema cerita yang dibahas. Kalau kita mau targetnya barang, maka seorang guru, seorang ustadz itu sekalian memberikan pelajaran, memberikan pemahaman kenapa kita hafal satu tema ini. Apa tafsirannya, apa pelajaran-pelajaran dari ayat yang akan kita hafal Pak. Maka selalu saya katakan bapak-bapak kalau mau mulai menghafal tadi, siapkan 2 satu Quran biasa, yang kedua Quran. Tetapi Quran terjemah pun cari yang bertema. Pernah lihat Pak Quran bertema Pak? Pernah lihat? Nanti kalau belum, cari coba deh Quran bertema, pasti ada tema-temanya Pak. Artinya apa? Artinya kita tahu batasan-batasan sampai di mana. Nanti ke depannya pun termasuk saya sekarang itu tahu Pak. Oh ini yang namanya tentang masalah alam gaib itu dari sampai hubul muflihun. Kenapa dulu mulai menghafalnya di situ? Ini. Kemudian yang kedua adalah baca ayat-ayat yang akan dihafal secara keseluruhan. Jadi kalau bahasa saya, kita babat rumput dulu Pak. Babat rumput dulu, berapa ayat yang akan kita hafal. Jadi jangan langsung menghafal. Kenapa? Mungkin nanti ada bacaan-bacaan muskilat. Tahu muskilat Pak? Bacaan-bacaan yang asing, yang gurib. Contoh tadi Majrehas, atau mungkin nanti ketika dibaca A'jamiyu wa Arabi atau Ahajamiyu wa Arabi, atau mungkin nanti ketika bapak-bapak ada tata cara baca bala dengan kala. Kita harus tahu juga. Jadi artinya sebelum kita menghafal, kita babat rumput. Oh ini loh yang akan kita hafal. Kita baca dulu Pak. Kita baca dulu biar kita tidak kaget. Nanti jangan sampai kita misalkan baru baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, tiba-tiba kita mentok di satu kata atau di satu kalimat, kaget. Akhirnya apa? Harusnya kita fokus menghafal, tapi ternyata diganggu gara-gara
Hukumnya apa? Lam ketemu roh. Lam ketemu roh apa hukumnya? Gak ada Pak. Idgham itu kalau belum mati, kalau nggak tanwin. Lam maksudnya keroh. Itu orang seringkali disebutnya idgham. Idgham bila guna. Huruf idgham ada berapa Pak? Idgham ada berapa hurufnya? Ada 6. Apa? Yana mau lari. Betul gak? Huruf idgham ada 6, betul gak? Hurufnya apa? Yana mau lari. Yang kita hafal yarmaluna. Yarmaluna dengan yana mau lari sama enggak? Kalau di dalam kitabnya disebutnya kalau idgham diguna yanmu. Tapi kalau bahasa saya yana mau. Kan begitu Pak? Kalau di dalam kitabnya idgham bila guna adalah lam roh, kalau saya nyebutnya lari. Makanya huruf idgham ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Apa hurufnya? Yana mau lari. Hafalin aja yana mau lari. Ya, nah, nun, mim, waw, lam, ro. Disingkat? Nah, udah. Nanti kita singkat-singkat kayak begini, Pak. Jadi kalau kita susah hafalin singkatan Quran, singkatan bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Termasuk nanti kalau ditanya, Pak, huruf ikhfa ada berapa? 15. Coba sebutin, susah. Nanti kita sebutin siapa saja yang nanti kita ada kalimat-kalimat dengan bahasa mudah kita hafal. Dan termasuk yang paling kita kenal itu adalah huruf ikhlas ada berapa? Nah, yang seringkali disebutnya adalah baju di toko. Nah, kita pakai bahasa-bahasa gitu aja, Pak. Jangan artinya jangan sok ke Arab-Araban kalau kita susah menghafal Arab. Itu, Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan membaca ayat yang tidak akan dihafal. Jangan dibaca. Kenapa? Karena jadi beban. Wih, selanjutnya panjang amat ya. Wah, yang selanjutnya kata-katanya susah. Wah, yang selanjutnya ini kata-katanya nyentrik, unik. Jadi beban. Tutup, Pak. Ini merupakan cara menghafalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selalu ketika akan menghafal yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ditutup. Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita baca di dalam kitab Syiarun Nubala karena Imam Az-Zahabi tata cara membacanya menghafalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau mau menghafalnya yang atas, yang bawahnya ditutup. Biar kita nggak diganggu. Ini kenapa? Karena kalau seandainya kita kita baca semuanya, dikhawatirkan merusak konsentrasi. Yang kedua, yang ketiga adalah menambah beban psikologi otak. Kemudian yang selanjutnya, bila lebih dari satu lembar dibagi menjadi 2 bagian atau beberapa bagian. Ini tata caranya, Pak. Yang selanjutnya adalah bila ayatnya terlalu panjang, jadikan hafalan menjadi beberapa bagian. Kemudian bila ayatnya terlihat panjang dan banyak, baca dan hafalkan kata di awal ayat dari keseluruhan. Nanti ini salah satu triknya. Misalkan ayat pertama ketika kita baca Yasin wal Quran innaka, jadi kata-katanya nanti insyaallah kita kalau ada session training kita bagaimana cara menghafal kata di awal ayat sehingga kita bisa menghafal itu dalam 20 menit itu dengan kata-kata di depan. Karena yang paling sulit itu ketika perpindahan surat, perpindahan ayat dari ayat 11 ke ayat 12 apa ya urusannya, itu yang paling sulit. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan praktekkan atau kita adakan trainingnya, Pak, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara menghafal. Cara menghafal itu adalah baca ayat 1 dengan perlahan-lahan. Artinya ketika tadi persiapan menghafal sudah kita penuhi, kemudian sebelum kita menghafal sudah kita penuhi, berarti ayat pertama itu secara tidak langsung sudah ada bayangan. Maka tingkatan membaca hafal Quran itu yang pertama hanya sekedar menghafal, tapi yang kedua itu ada namanya
singkat cerita kecepatannya dia cepat, maka nanti masuk tahsin, masuk tartil itu lebih sulit. Kenapa? Kalau kita baca Quran seperti biasa, mungkin